Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu di Masjid Al-Hakim ini, ya. Mudah-mudahan segala niat dan ikhtiar Bapak Ibu semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam ini adalah urgensi ilmu akidah. Akidah ini merupakan berakar dari kata, dari segi bahasa, ya. Dari segi bahasa berakar dari kata al-aqdu. Maknanya adalah ar-rabtu wal ibram wal ihkam wat tawthiq wasyaddu biquwwatin. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, akidah itu secara bahasa adalah ikatan yang kuat, ya. Sesuatu yang mengikat. Makanya al-aqdu itu lawannya adalah al-hallu, yang tercerai, yang terberai, yang terurai. Sedangkan al-aqdu itu adalah yang terikat, yang kuat, begitu. Makanya al-aqdu ini diambil menjadi dalam bahasanya adalah al-aqidah, sesuatu yang kuat, sesuatu yang mengakar dengan kuat, erat, begitu. Itulah disebut dengan aqidah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ma aqadal insanu alaihi qalbuhu jaziman bihi, yaitu sesuatu yang mengikat hati manusia dengan ikatan yang sangat kuat, sawa'an kana haqqan aw batilan. Kekuatan yang mengikat hati manusia ini, keyakinan yang mendasar dalam diri manusia ini, bisa saja adalah keyakinan yang hak, yang benar, bisa juga keyakinan yang batil atau yang salah. Karena akidah secara umum itu adalah keyakinan mendasar yang mengikat dalam hati seorang manusia, yang itu menjadi penggerak dia, al-muharrik ilal amal, yang menggerakkan dia dalam melakukan perbuatan, yang melakukan sebuah aktivitas, sebuah amal, begitu. Maka orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan amal, perbuatan-perbuatan dan aktivitas itu, sesungguhnya yang menggerakkannya adalah akidah, keyakinan yang mendasar, yang mengikat dalam hatinya. Dan sekali lagi, secara umum ini bisa saja hak yang benar, bisa juga yang batil, ya. Maka akidah yang benar itu adalah akidah al-islamiyah, akidahnya orang Islam. Contohnya adalah ka'aqidatil muslim fi wujudillahi wa sidqir rusul, seperti keyakinan seorang muslim tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran para nabi dan rasulnya Allah. Keyakinan itu yang mendorong kita melakukan beragam amal perbuatan. Contoh konkretnya, sebagaimana kita hadir di majelis ilmu ini, Bapak Ibu tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang besar
bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu. Karena Nabi pernah menyampaikan pesannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Ya. Begitu juga Bapak Ibu tahu, kalau hadir di majelis ilmu tentu akan mendapatkan pahala yang besar dan akan Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena kita yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itulah yang mendorong kita, walau mungkin ada gawe di rumah, walau mungkin ada aktivitas, bisa kita tinggalkan, bisa kita kemudian atur waktu kita, melangkahkan kaki, start motor atau start mobil untuk menuju ke Masjid Al-Hakim ini. Itulah yang disebut dengan akidah, ya, kalau konteksnya adalah umat Islam, aqidatul Islam. Al-aqidah al-islamiyah, apa itu aqidah islamiyah? Aqidah islamiyah itu adalah, kami ambil dari kitab karangan dari Syekh Ali Jum'ah, judulnya adalah Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Aqidah islamiyah itu adalah al-imanul jazim bi anna khaliqas samawati wal ard huwallahu rabbul alamin. Bahwa beriman dengan keyakinan yang penuh, yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan pertama itu Bapak Ibu tentang akidah Islam, ya. Akidah Islam itu adalah, yang pertama, kita harus yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Islam yang pertama. Yang kedua, wa annahu ilahun wahidun muttasifun bikullil kamalat. Bahwa Allah yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah yang esa, Allah yang satu, ya. Allahu wahid, Allahu ahad, ya kan? Muttasifun bikullil kamalat, dan dia mempunyai sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan. Makanya nanti akan ada bab di mana kita akan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Munazzihu an kullin naqais, dan kita harus meyakini secara pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah itu suci dari hal-hal yang bersifat negatif. Allah suci dari hal-hal yang jelek, karena Allah maha sempurna, Allah maha mulia. Laisa kamitslihi syai', dan Allah itu Bapak Ibu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian akidah Islam itu juga nanti bicara tentang wa anna Muhammadan nabiyyahu wa rasulahu ilal alamina kafah. Akidah Islam juga bicara tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabinya Allah yang diutus untuk alam semesta. Ya. Karena nabi universal, diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Makanya beliau bergelar rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Ya. Balagha risalatahu ala akmali wajhin wa atammahu. Dan kita harus yakin dalam akidah, ya, akidah kita Islam, kita harus yakin bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sudah menyampaikan risalah Islam dengan
cara yang sudah tuntas dan sempurna. Wa annal Qur'ana kitabahu shadiqul ladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Kemudian apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab suci yaitu Al-Qur'an, kita harus yakin kitab Quran ini adalah benar, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan yang diajarkan di dalamnya. Dan dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru, ada yang beranggapan bahwa Quran ini merupakan perkataannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ini keliru. Sangat salah dan sesat gitu ya. Kenapa? Karena Nabi itu hanya menyampaikan wahyu yang merupakan firman Allah kepada umat. Artinya Quran yang beliau sampaikan itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyebutnya firman Allah. Kalau Nabi yang ngomong itu disebut dengan sabda Nabi. Istilah ilmunya adalah hadis. Ya, hadis. Kalau hadis berarti itu adalah perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataannya kita, maka bunyinya kalau diterjemah dalam bahasa kita perkataan atau omongan saja. Enggak mungkin kan kalau Bapak misalkan ada Pak Ahmad misal di sini, kalau dia ngomong kalau Pak Ahmad ngomong kita nyebutnya Pak Ahmad bersabda. Kan enggak mungkin. Karena Pak Ahmad orang biasa, bukan nabi, ya, bukan juga Tuhan. Tapi kalau Nabi yang ngomong, maka kita nyebutnya Nabi bersabda. Kalau Allah, berarti Allah berfirman. Nah, Quran itu jelas firman Allah yang mengatakan bahwa Quran merupakan kalamnya Nabi Muhammad, maka ini sesat, ini keliru. Ya, walaupun ada yang beranggapan begitu dan diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada santri. Nah, sebagaimana yang terjadi di sana. Tapi caknya lah sudah diamankan ya. Sudah tersangka, sudah diamankan. Alhamdulillah. Baik. Wa anna ma akhbara bihi minal ghaib haq. Akidah juga nanti bicara tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang metafisik, hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh indrawi kita. Ya. Itu pun kita harus yakini kebenarannya. Ada surga, ada neraka, ada jin, ada setan, ya, ada azab, ada nikmat, ada alam barzakh, ada siksa neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Semuanya wajib kita imani. Ada para malaikat, ya. Itu hal-hal yang tidak bisa diindrawi, dan kita sebagai muslim wajib meyakininya karena bagian dari akidah Islam. Sehebat-hebat apapun gelar kita, sehebat apapun otak kita cerdas, ya, secara ilmu, secara eksak gitu ya, kita tetap harus meyakini ada di luar nalar dan akal kita, yaitu hal-hal gaib semacam itu. Bagi mereka yang menuhankan logika, hal-hal gaib ini barangkali sulit untuk diterima. Makanya orang barat, ya, orang Eropa itu karena menuhankan logika, mereka tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tidak percaya adanya alam gaib, tidak percaya ada alam barzakh, tidak percaya ada alam akhirat, tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena mereka kalau nak dilogikakan, diteliti secara sains tidak akan ketemu. Ya. Tapi dalam Islam merupakan bagian dari akidah yang harus kita yakini dalam hati. Kemudian fal malaikatu haq, para malaikat itu adalah benar adanya. Wan nabiyyuna haq, para nabi dan rasul juga benar adanya. Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu juga benar. Semuanya harus kita yakini karena bagian dari akidah Islam.
Bihaitsu yuharriku hadzal iman sahibuhu bi yaltazim bi ahkami syariatil Islam. Karenanya akidah ini akan mengokohkan iman seorang muslim dan dia akan istiqomah, ya. Dia akan komitmen untuk menjalankan syariat Islam, wa yattabi awamirul kitab wa sunnah, dan dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui Al-Qur'an dan apa yang Rasul ajarkan melalui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu akidah. Jadi kalau singkatnya ya, bahasa sederhananya, akidah adalah keyakinan yang mendasar, yang mengikat hati manusia untuk melakukan sebuah perbuatan. Dia bisa berbentuk hak, bisa juga berbentuk batil. Keyakinan ini bisa benar, keyakinan ini bisa salah. Sebagai muslim tentu akidah kita adalah akidah Islam dengan rentetan-rentetan poin-poin tadi yang kita sebut. Keyakinan yang mendasar itu seperti bahwa Allah pencipta alam semesta, bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, ya. Walau tak bisa kita lihat secara indrawi, tapi kita yakin bahwa Allah ada dan menciptakan alam semesta. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada dunia ini, ya. Tapi tentu ada zat yang menciptakan, yaitu Allah. Begitu juga bahwa kita yakin Allah ini punya sifat yang sempurna, tidak ada yang bisa menandinginya, dan seterusnya. Sampai Nabi kita Muhammad, kita harus yakin dengan kerasulannya, ya, dengan apa yang beliau bawa berupa Al-Quran, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan akidah. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Baik. Karenanya akidah ini sangat penting dipelajari. Karena kalau akidah ini tidak diajarkan, tidak kita pelajari, khawatirnya akan semakin lama semakin terkikis dan semakin hilanglah akidah kita. Minimal bisa saja akidah kita tergoyahkan karena hal-hal banyak faktor, ya. Bisa saja akidah lain yang masuk, kemudian dunia yang semakin berkembang, ya, teknologi, sains, ya, dan lain sebagainya. Kalau akidah ini tidak kita jaga, maka bisa saja akidah kita akan tergadaikan. Apalagi ditambah akidah sebelah yang juga berusaha terus untuk menyusup, ya, ke relung-relung hati umat Islam dengan beragam metodenya, dengan beragam modusnya. Ada orang ketika diberikan ada bencana alam dan lain sebagainya, kemudian mereka datang dengan alasan membawa bantuan kemanusiaan, gitu ya, evakuasi dan lain sebagainya. Ternyata ada misi terselubung di situ, sehingga ada saja dari kaum muslimin yang tidak sadar dengan agenda terselubung itu, sehingga ada saja di antara mereka yang tergadaikan akidahnya hanya dengan beberapa lembar rupiah, atau bahkan nauzubillah kalau hanya beberapa bungkus mie instan. Ya, saya pernah dapat video yang menggambarkan tentang ada satu kampung yang diajak untuk melakukan sebuah ritual ibadah. Ritual ibadah ini bukan ibadah muslim, tapi ibadahnya wong sebelah, ya, menggunakan, tidak tahu lah bentuknya itu. Jelas-jelas yang diajak ini yang pakai jilbab, ya, ada yang pakai koko, muslimah. Ternyata mereka tuh diajak dengan dibagikan beberapa lembar uang. Jadi melok, kemudian ritual ibadah entah apa dia itu, mereka juga ikut ibadah itu. Nah, ini kan betapa murahnya akidah, betapa cepatnya akidah itu tergadaikan hanya dengan beberapa lembar rupiah. Padahal dalam Islam, Bapak Ibu, akidah inilah yang menjadi tolak ukur keselamatan seorang hamba nanti di akhirat kelak. Kalau akidahnya rusak, akidahnya hilang, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Karena tadi batal akidahnya.
Kalau sampai dia tidak mempercayai atau menghilangkan keyakinan dia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, karena tadi ada ritual ibadah yang dia ikut, kemudian dia juga meyakini tentang hal itu, maka selesai. Ya. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW selama 13 tahun di kota Mekah, konsentrasi dakwah beliau adalah menanamkan akidah Islam pada kaum muslimin, pada para sahabat. Ya kan? Bayangkan Pak, kalau Nabi ya, Nabi kan ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu, itu tidak ada istilah kata toleransi dalam hal akidah. Bayangkan dulu di masyarakat Quraisy Mekah, keyakinan mereka bahwa Tuhan itu memang Allah. Mereka yakin Allah itu sebagai Tuhan. Tapi ada perwakilan-perwakilan Tuhan di bumi yang bisa mereka sembah sebagai wasilah. Apa itu? Patung-patung berhala. Ada Lata, Uzza, Hubal yang kemudian mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Itu yang jadikan mereka Tuhan selama bertahun-tahun dan menjadi keyakinan dan akidah mereka. Datang Nabi Muhammad alaihissalam kemudian ngomong bahwa yang kalian sembah ini salah, keliru. Kalian tuh harusnya nyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh melalui perantara patung-patung ini. Bayangkan ya, kalau seandainya akidah ini bisa ditawar-menawar, bisa saja mungkin awalnya dakwah Nabi itu barangkali, ya ajalah dulu, tidak apa-apa kamu sembahlah dulu berhala ini, tidak apa-apa kakek. Ya sudah berapa tahun baru kajar yang benar. Misal gitu ya, berangsur-angsur, ya step by step. Tapi kan tidak, karena akidah tidak bisa tawar-menawar. Maka ketika Nabi diperintah untuk berdakwah, beliau dengan tegas ya menyatakan tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha itu maksudnya tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas untuk disembah illallah, kecuali Allah. Artinya berhala-berhala tadi yang mungkin puluhan tahun sudah mereka sembah harus segera untuk dihilangkan, tidak boleh lagi disembah. Dan ini menunjukkan bahwa dalam hal akidah tidak ada istilah toleransi karena saking mahalnya akidah. 13 tahun Nabi di Mekah, itu yang terus Rasul alaihi salatu wasalam ajarkan kepada umat. Makanya kemarin kami sudah sampaikan, surat-surat yang awal turun itu ya diantaranya banyak temanya tentang akidah. Contoh misalkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa, Allahu Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak setara dengan yang lainnya. Termasuk juga ada orang-orang pembesar Quraisy, karena melihat dakwahnya Muhammad ini ngajak ibadah hanya kepada Tuhan satu yaitu Allah, sedangkan mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Ditawari ini, tawari itu, tidak galak. Ditawari harta, ditawari kekuasaan, Nabi bergeming. Tidak sedikit pun itu menjadikan beliau mundur dalam mendakwahkan akidah, dalam mendakwahkan tauhid. Sampai akhirnya mereka memberikan semacam solusi, dianggapnya solusi, tapi solusi yang gila ya kalau kita sampaikan. Kenapa? Solusinya begini Pak, ngapa dah gila solusi ini? Uji mereka, datang rame-rame ya, pembesar Quraisy Mekah datang ke Nabi, kemudian ngomong gini, ya Muhammad, halumma na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahatana sanatan. Wahai Muhammad, begini bae, kita ambil jalan tengah. Kalau bahasa wong sekarang barangkali win-win solution. Biar sama-sama menang, biar sama-sama enak. Solusinya ini. Tahun ini ya, kami siap menyembah Tuhanmu. Tapi tahun depan kau harus siap menyembah Tuhan kami. Begilir. Jadi tahun ini kami siap menyembah Tuhanmu, tahun depan kau harus menyembah Tuhan kami. Ya, secara logika mereka itu sama-sama enak gitu ya. Alasan mereka, kalau benar Tuhan kami maka kau dapat kebaikan dari Tuhan kami. Dan andaikan Tuhanmu benar,
maka kami pun dapat kebaikan dari Tuhanmu. Nah, itu solusi yang ditawarkan. Solusi gila dah itu. Gila, ya kan? Apa kemudian Nabi SAW diam sejenak? Bukan diam ya, langsung Nabi jawab begini. Wal iyadu an usyrika bihi ghairah. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Maka turunlah wahyu, satu surat khusus yang membantah ya tawaran gila orang-orang pembesar Quraisy itu, yaitu turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. 4 kali ayat itu diulang. Ya. Dan ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kalau memang tidak galak menerima agama ini sebagai keyakinan kalian, ya sudah. Silahkan dengan keyakinanmu, silahkan dengan agamamu, karena saya juga punya keyakinan dan punya agama. Nah, begitu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya untuk disadarkan kepada umat agar mereka bisa menjaga akidahnya. Orang nyebut akidah ini dengan istilah lain, yaitu ada 2 istilah lain ya. Istilahnya ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ya, pernah dengar istilah itu? Ilmu tauhid atau ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ini penyebutan yang mirip-mirip ya, yang sama isinya tentang keyakinan yang mendasar sebagai seorang muslim terkait dengan agama. Nah, kalau ilmu tauhid ini sebenarnya ilmu, disiplin ilmu di bawah ilmu akidah. Kalau ilmu akidah adalah rumah, maka di antara isi rumah itu adalah ilmu tauhid. Ya. Kenapa? Karena ilmu tauhid tadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna dari tauhid kan asal katanya wahada, yuwahidu, tauhid, mengesahkan. Kalau bahasa Arabnya satu itu apa Pak? Satu. Wahid kan? Wahid itu artinya satu. Kalau tauhid itu menjadikan satu. Siapa maksudnya? Menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya. Makanya kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam istilah syar'i, tauhid itu adalah ifradul ma'bud bil ibadah ma'itiqadi wahdatihi. Bahwa mengesahkan yang disembah dengan ibadah, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, wa tasdiq bihi zatan wa sifatan wa af'alan, dan mempercayai bahwa Allah ya secara zat, secara sifat dan secara perbuatan. Wa an laisa hunaka zatan tushbihu zatuhu ta'ala. Dan harus yakin bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tauhid ya yang isinya bagian dari akidah ini merupakan ilmu yang bicara tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lawan kerasnya ya, lawan utamanya adalah syirik. Makanya kalau ada tauhid maka syirik minggat. Tapi kalau ada syirik, tauhidnya yang minggat. Kaum muslimin ya sering dihantui oleh virus syirik. Bukan virus syirik yang ini ya, yang biasa, yang selama ini kita tahu. Kalau syirik yang Bapak Ibu tahu apa? Menyembah selain Allah, kan gitu syirik. Syirik itu kan artinya adalah menduakan Allah. Ya. Kalau menduakan Allah dalam hal ibadah, rasa-rasanya
kaum muslimin dan kita semua itu jauh dari bahaya syirik yang semacam itu. Saya kira Bapak Ibu nggak ada sesembahan lain di rumah. Nggak kate nyimpen patung ya untuk disembah. Kan nggak kate tempat ibadah khusus untuk nyembah sesuatu, kan nggak kate. Karena yang semacam itu Bapak Ibu sudah tahu betul itu bagian dari syirik. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan sabdanya di depan para sahabat, kata beliau begini di atas mimbar ya, dengan suara yang tegas Nabi mengatakan, ittaqus syirka, wahai para sahabatku, wahai umatku, hati-hatilah kalian dengan syirik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung bereaksi dengan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah syirik itu adalah menyembah selain Allah? Maksud Abu Bakar, aman wahai Nabi, kalau kenapa istilahnya beliau itu sampai ngomong hati-hati dengan syirik? Padahal maksud Abu Bakar itu kami aman baik, tidak mungkin kami nyembah selain Tuhan. Ya, tidak mungkin kami nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengarkan apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Fa innahu akhfa min dabibin naml." Syirik itu lebih sunyi, lebih senyap dibandingkan dengan suara kaki semut yang berjalan di malam yang gelap gulita. Para sahabat kaget luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan ya, syirik itu menjadi sangat senyap seperti suara kaki semut di malam yang gelap gulita. Itu istilah yang luar biasa ya, yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan suara semut. Kira-kira Bapak Ibu pernah dengar suara semut kakinya? Dengar. Saking halusnya ternyata syirik itu digambarkan oleh Rasul begitu halusnya. Artinya bisa saja kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa syirik ketika mereka tidak hati-hati dan waspada, khususnya kalau mereka tidak diingatkan tentang bahayanya syirik. Ya, makanya Nabi SAW kemudian mengingatkan hal itu kepada para sahabat agar jangan sampai terkontaminasi dengan virus yang namanya syirik. Bukan syirik yang tadi ya, yang secara langsung terlihat begitu, tapi banyak syirik-syirik yang kita tidak sadar melakukannya. Dan itu yang Rasul SAW ingatkan kepada kita semua. Di antaranya adalah riya gitu ya. Kemudian menghambakan pekerjaan, menuhankan bos. Permintaan bos menjadi utama dibandingkan dengan perintah dari Allah misalkan. Nah, ini secara tidak langsung kita melakukan menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan. Ya. Makanya Nabi kemudian mengingatkan dalam sebuah hadisnya, apa kata beliau? Fa in qultahu, kalau kau mengatakan sebuah doa, ya, maka fa dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Kalau kau baca satu doa, maka dosa syirik kecil maupun besar ya akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Pernah kami sampaikan doanya. Doa itu baca kata Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu sering kami baca kalau ngimam ya, berdoa berjamaah, kami bacakan doa itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau baca doa itu, dosa syirik kecil maupun besarnya akan dihapus ya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal doanya? Belum hafal ya? Ya, nanti kami catatkan, nanti kami share ke ketua masjid ya. Nanti saya share ke Bapak. Biar baca di share ke teman-teman, ke grup.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bagus sekali ya, agar kita bisa terhindar. Kan isinya maknanya apa? Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami sadar melakukannya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak sadar melakukannya. Jadi kan lengkap tuh perlindungannya. Kalau sadar kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai lagi kita lakukan. Dan kalau kita tidak sadar, kita meminta ampun kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, salah satu zikir yang paling utama itu adalah zikirnya tauhid. Ya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya itu? Afdalu zikri, seutama-utama zikir itu fa'lam, ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya yang bawa kalimat tauhid, zikir tauhid ini sampai akhir hayatnya, sebelum dia meninggal dunia, maka dia husnul khatimah dan jaminannya surga. Nabi mengatakan dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika mau mati terucap kalimat la ilaha illallah, surga, masuk surga. Ya, walaupun berat ya, karena tidak semua orang bisa mengucapkan itu. Mungkin kita berniat, nah ini kalau nak mati kaki aku nak mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu terucap. Karena berat Pak, sakaratul maut itu berat sekali. Ya, jangankan nak ngucap itu, ngucap yang lain tidak sempat. Ngangap-ngangap gitu kan susah. Makanya saking beratnya sakaratul maut itu, doa selamat kita adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudah kami dalam sakaratul maut. Pakai sin biasa, jangan pakai sya ya. Ada orang baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Syakaratil. Keliru. Yang benar fi sakaratil maut, sin biasa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, sin biasa. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tentang secara singkat ya, tentang urgensi dan pentingnya akidah, pentingnya tauhid dalam hidup kita. Maka kami ajak semua jamaah untuk terus menjaga akidah, menjaga tauhid kita, karena ini menjadi kunci surga kita. Kalau ini sudah hilang, ya, kalau ini sudah lenyap dari diri kita, maka jaminan surganya hilang. Karenanya tauhid ini menjadi utama. Walau kita dosanya banyak ya, banyak maksiatnya, walau mungkin transit di neraka, tapi kalau ada tauhid, ujungnya nanti tetap masuk surga. Nah, itu yang kita harus betul-betul perhatikan. Walaupun tentu kita berharap jangan sampai transit dulu di neraka ya. Kalau baca langsung saja surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Sebelum kami ini tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Apa kegunaannya mengetahui nama Allah dan sifatnya, dan apa perbedaan nama dan sifatnya? Oke. Ya. Apa keutamaan mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Jadi, nama dan sifat ya, ini menarik nih. Nanti ada kajian khusus ya. Nanti ada tema khusus tentang sifat-sifat Allah, sifat 20 ya. Kalau sifat, ya kan? Sifat ini terdiri dari 40, ya. Ada 41 sifat Allah Subhanahu wa taala. 41 ini bukan membatasi sifat Allah, karena 41 sifat ini merupakan sifat-sifat yang bisa dan membantu kita untuk sempurna mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat ini. 41 itu adalah 20 sifat yang wajib ya. 20-nya adalah sifat yang negatif ya, dan satunya adalah sifat yang jaiz. Sifat 20 ini ya kita kenal dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, terus ya sampai akhir.
Sedangkan sifat salbiahnya adalah kebalikan dari sifat yang 20 ini. Makanya jadinya 40. Sedangkan satu adalah sifat yang jaiz. Apa fadilah keutamaan kita mengenal sifat itu? Jawabannya adalah untuk mengenal kesempurnaan Allah dan agar diri kita terhindar dari keyakinan-keyakinan yang salah terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begini. Sifat 20 ini, ya, sifat-sifat ini kalau kita kenal membantu menambah keyakinan kita kepada Allah. Contoh sederhana satu sifat aja, sifat wujud. Kan yang pertama apa sifatnya? Sifat wujud kan? Sifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Allah itu ada. Nah, kalimat atau sifat wujud akan menjadikan diri kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu eksis. Allah itu tidak hanya sekedar hayalan, tapi betul-betul ada. Dan adanya Allah itu berbeda dengan adanya alam semesta, beda dengan alamnya makhluk. Dan menjadikan keyakinan kita mendasar bahwa Allah itu tidak mungkin tidak mungkin Allah tidak ada, karena sifat pertama Allah itu adalah sifat wujud yang artinya ada. Nah, itu sederhananya ya. Makanya penting kita mengenal sifat-sifat Allah. Termasuklah sifat nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita itu ada yang dibatasi dengan 99. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, Inna lillahi tis'a wa tas'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Ya. Ini ada biasanya di masjid-masjid itu ada Asmaul Husna ya. Nah, kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Biasanya ada yang melantunkan dengan Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. 99 sampai akhir. Itu nama-nama Allah ya, yang mengenalkan tentang Allah ya melalui nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia. Dan keutamaan kita tahu nama-nama itu, ternyata kalau kita sebut nama itu dalam doa kita, maka cepat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi bersabda, ya, berdoalah kalian kepada Allah menggunakan nama-namanya. Karena nama-nama itu ya, ketika disebut akan mempercepat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa yang kita ucap. Misal kita ingin rezeki, ya Razzaq, kan nama Allah itu Razzaq. Ya Razzaq, urzuqna, berikan rezeki kepada kami. Ya Ghaffar, wahai Allah yang Maha Pengampun, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Jadi kita menyebut nama Allah itu dengan asma-asma'nya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah punya asmaul husna, nama-nama yang indah, berdoalah menggunakan nama-nama Allah ini. Maka kalau kita mengucapkan doa itu, tentu kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bahkan tadi yang hafal bisa masuk surga, ya. Galak masuk surga. Galak ada. Tapi tentu kalau mau dibahas secara mendalam, tidak hanya sekedar membaca doa. Membaca 99. Kalau cuma hafal 99, jangankan Bapak Ibu yang muslim, non muslim pun hafal. Kalau dia ngafal 99 kan? Artinya ada konsekuensi yang mendalam dari Asmaul Husna itu, ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan Asmaul Husna. Terus tadi yang terakhir apa? Ya, kalau nama itu sebagai tanda ya yang disematkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat, iya sebagaimana kita ketahui, sifat itu yang melekat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama mengatakan sebenarnya asma 99 itu dia bisa masuk ke sifat-sifat Allah. Ya. Misal sifat Allah yang Ar-Rahman,
Ar-Rahim, ya. Itu bisa masuk misalkan pada sifat Al-Wahdaniyah, ya. Sifat-sifat itu sebenarnya dia include masuk ke nama-nama 99 itu bisa masuk ke sifat-sifat Allah yang 20 yang sempurna itu. Ya. Makanya nanti ketika dibahas tentang sifat 20 itu akan ada korelasinya, akan ada sambungannya dengan Al-Asmaul Husna. Nanti insya Allah di pertemuan yang temanya tentang sifat Allah itu akan dibahas ya Pak ya, secara mendetail tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab, karena udah azan barangkali cukup dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.